Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SM Cerita Data. Kali ini kita akan mencoba mengenai bagaimana cara pengolahan data penelitian yang berbasis pada percobaan atau rancangan percobaan. Penelitian ini biasanya banyak dilakukan oleh para peneliti di bidang farmasi, pertanian, perikanan, ataupun sektor-sektor lain yang biasanya menggunakan rancangan percobaan. Kali ini kita akan mencoba bagaimana menghitung atau mengolah data suatu rancangan percobaan yang terdiri dari dua faktor. Faktor yang pertama mengenai penggunaan pupuk, yaitu yang terdiri dari tiga contoh di sini menggunakan pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Sedangkan faktor yang kedua yaitu waktu pengukuran, artinya ada 3 kali pengukuran, yaitu di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Jadi dua faktor tersebut yaitu faktor utama penggunaan pupuk, faktor kedua adalah pengukuran dalam 3 waktu yang berbeda. Nah, menariknya di sini adalah ketika terdapat pengulangan 10 pengulangan, 10 pengulangan ini diukur dalam 3 waktu yang berbeda, yaitu diukur dalam minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Jadi, sampel kita yaitu 10 pengulangan ini diukur dalam 3 waktu yang berbeda. Artinya sebetulnya di sini ada 30 sampel kita, yaitu 10 pupuk A, 10 pupuk B, dan 10 pupuk C. Diukur dalam 3 waktu yang berbeda, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Data yang kita gunakan di sini adalah penggunaan dalam data tinggi tanaman. Jadi tanaman tersebut diukur dalam 3 waktu yang berbeda, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Artinya ada pengukuran di sana atau yang disebut dengan repeated measure gitu ya. Baik, ketika data penelitian kita berbentuk seperti ini, maka kita harus melakukan perubahan format dulu menjadi seperti ini. Jadi di sini pupuk A menjadi satu kolom, ulangan satu kolom, kemudian waktunya menjadi minggu 1, minggu kedua, dan minggu ketiga. Jadi di rumah di copy seperti biasa aja. Ini di copy ke sini, kemudian ini di copy ke sini, kemudian yang ini di copy ke sini, dan seterusnya. Begitupun yang ini di copy ke sini, dan seterusnya ke bawah. Dari ini format seperti ini akan kita gunakan di dalam SPSS yang akan kita sebagai alat olahnya. Baik, setelah itu kita copy saja data ini, kita copy ke dalam SPSS, kita copy ke dalam SPSS seperti itu. Kita buka SPSS-nya, maka kita klik saja di sini. Klik paste. Oke. Seperti itu. Akhirnya diperolehlah seperti ini. Kita bisa membuat nama variabelnya juga untuk mengingatkan kita nanti ketika proses pengolahan, kemudian labelnya juga, kemudian ini measure-nya, nominal, scale, dan scale. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ini jenis pupuk seperti ini. Silahkan. Ini sesuaikan dengan data penelitian yang Anda gunakan. Ketika udah seperti ini, silahkan lakukan pengolahan seperti biasa. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menguji normalitas data. Yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive, kemudian kita klik explore. Seperti ini.
pilih plot. Ini kita pilih normality plot test. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dari sini terlihat bahwa sampel yang akan digunakan dalam setiap waktu pengukuran itu ada 30 masing-masing. Nah, dari sini kita ketahui bahwa data dari signifikansinya di atas 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Kalau menggunakan Kolmogorov Smirnov, ini biasanya untuk jumlah data yang di atas 50. Oke. Untuk data kita hanya 30, maka kita bisa gunakan data pengujian Sapir-Whorf. Berdasarkan pengujian Sapir-Whorf, kita ketahui bahwa nilai signifikansinya di atas 0,05, maka data diasumsikan berdistribusi normal atau asumsi data terpenuhi. Baik, maka langkah selanjutnya ketika data sudah berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan pada analisis ANOVA 2 faktor dengan adanya pengukuran berulang atau two factor repeated measure. Kita lakukan analisis, kemudian kita klik GLM General Linear Model, kita klik repeated measure. Ini di sini ya, GLM repeated measure. Nah, di sini akan ada masuk, coba dulu. Nah, di sini waktu yang kita gunakan itu ada 3. Nah, seperti itu. Jadi 3 kali pengukuran. Jadi misalkan kita ganti di sini dengan waktunya berapa kali pengukuran? Ada 3 kali pengukuran. Kita klik 3, ketik 3, kemudian kita add, kemudian apa yang kita ukur yaitu tinggi tanaman. Kita tulis aja tinggi. Seperti ini. Di sini adalah nama variabel, jadi tidak bisa menggunakan spasi. Kalaupun mau panjang silakan, tapi tidak bisa menggunakan spasi. Oke, kemudian define. Nah, di sini kita klik periode waktu kita, pengukuran kita. Oke, kemudian masukkan ke sini. Kita klik ini seperti ini. Nah, faktor yang kita gunakan tadi jenis pupuk, kita masukkan ke sini. Baik, setelah diperoleh seperti ini, kita bisa lakukan kita klik save. Ini kita bisa menyimpan residual ya. Biasanya yang digunakan adalah standardized residual. Kita simpan nanti dalam untuk di datanya sebagai untuk uji normalitas residualnya. Kita klik continue saja. Kemudian ini kita di jenis estimated marginalnya, kita klik semuanya untuk mendapatkan gambaran rata-rata dari variabel tinggi tanaman tadi berdasarkan faktornya. Kemudian kita klik continue. Nah, untuk uji post hoc itu ketika kita tahu bahwa ketika kita nanti hasilnya ada perbedaan atau tidak, maka bisa dilakukan uji lanjut. Yang kita menggunakan uji 2K di sini. Jadi silakan bebas saya menggunakan uji apa aja. Yang digunakan di sini uji 2KB karena uji 2K ini dia membandingkan seluruh kemungkinan dari perbandingan faktornya tadi. Kemudian kita klik float. Silahkan untuk bisa menggambarkan dari nilainya. Misalkan kita klik waktu, misalkan seperti itu. Sebagai horizontal kita bisa add. Kemudian juga waktu dan pupuk, misalkan seperti ini.
Kita bisa melakukannya juga, silahkan untuk melihat gambaran dari nilai-nilai tinggi tanaman tadi. Ini sudah, kita klik OK saja. Coba kita lihat hasilnya. Memang secara hasil akan terbentuk banyak sekali file, banyak sekali tabel. Namun kita bisa melihat secara umum, bisa kelihatan yang pertama yang kita lihat adalah dari Mauchly Test Sphericity. Nah, ini mohon maaf penyebutannya agak belibet ya. Kita lihat di sini untuk melihat varian, keragaman varian antar faktor tadi atau antar waktu. Kita lihat nilainya dari sini, kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini, nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,51. Karena variabel kita, nilai signifikansi kita lebih besar dari 0,05, maka yang nantinya akan kita gunakan yaitu di tes uji berikutnya itu menggunakan indikator dari Mauchly's test sphericity ini, yaitu sphericity assume. Jadi karena ini nilai signifikansinya di atas 0,05, maka kita gunakan di sininya yang nilai yang ini. Jika nilai ininya di bawah 0,05, maka yang gunakan adalah greenhouse geyser. Jadi nilainya lihatnya yang ini. Karena hasil kita adalah di atas 0,05, maka kita gunakan sphericity assume. Itu kita gunakan yang ini. Baik, itu tabel yang pertama. Yang kedua tadi lihat test within subject yang tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita lihat di sini. Ini ibaratnya itu uji two-way ANOVA-nya gitu ya. Jadi dari sini kita terlihat bahwa nilai signifikansi di bawah 0,05, di bawah 5%, maka setidaknya ada dua yang perbedaan antara dua dalam waktu tersebut yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi terdapat perbedaan antar waktu gitu ya, terdapat perbedaan tinggi tanaman antar waktu pengukuran gitu. Jadi signifikan di sini ya, jadi jelas terdapat perbedaan. Ketika dilakukan kombinasi gitu ya, dilakukan faktorial antara waktu dan pupuk, ternyata tidak signifikan. Artinya kombinasi atau faktorial antara waktu dan pupuk ternyata justru tidak signifikan. Jadi yang kita lihat di sini waktunya gitu. Jadi tinggi badan itu ternyata berbeda antara waktu. Mohon maaf, bukan tinggi badan tapi tinggi tanaman. Sini kita lihat. Berikutnya yang kita lihat adalah mengenai bisa kita lihat juga nilai statistiknya. Seperti ini. Nah, ini secara total tinggi tanaman itu rata-ratanya 9,9 cm. Ketika berdasarkan jenis pupuk juga kita lihat pupuk A rata-ratanya 8,7 cm, pupuk B 9,6 cm, pupuk C 11,4 cm. Kalau kita lihat di sini ternyata berdasarkan jenis pupuk, pupuk A lebih rendah dari pupuk B lebih rendah dari pupuk C secara tinggi, hasil tinggi tanamannya. Kalau secara waktu minggu pertama itu 3,8 cm, minggu kedua 8,76 cm, minggu ketiga 17,067 cm. Artinya seiring berjalan waktu tinggi tanaman meningkat. Berikut ketika kombinasi jenis pupuk dengan waktu. Ini sama, pupuk A juga sama, antar perbedaan waktu minggu pertama, kedua, dan ketiga terus mengalami peningkatan tinggi tanaman seperti ini. Pupuk B juga sama, pupuk C juga sama. Berdasarkan tes sebelumnya di sini ternyata diketahui bahwa terdapat perbedaan tinggi tanaman antar waktu.
Nah, apakah perbedaan tersebut uh, waktu yang kapan yang berbeda? Misal minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga? Apakah minggu pertama berbeda dengan minggu kedua, ataukah minggu kedua berbeda dengan ketiga, atau minggu pertama berbeda dengan ketiga? Kita bisa lihat di Fairways comparison-nya. Kita lihat perbandingannya, pupuk A dengan pupuk B ternyata berbeda secara statistik. Pupuk A dibandingkan pupuk C ternyata juga berbeda secara statistik. Pupuk B dengan pupuk A berbeda juga, pupuk B dengan pupuk C berbeda, kemudian pupuk C dengan A dan pupuk B dengan B, pupuk C dengan B juga berbeda. Jadi jelas dari sini terlihat bahwa pupuk A berbeda dengan pupuk B berbeda dengan pupuk C berbeda dengan pupuk A. Seperti itu. Jadi terdapat perbedaan hasil perlakuan jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Kita bisa lihat dari sini juga. Dari secara nilai statistiknya pun ini terlihat bahwa minggu pertama 3,8 cm ya, minggu kedua 8,7, minggu ketiga 17 cm. Seperti itu. Ini berdasarkan jenis pupuk. Bisa terlihat jelas bahwa tinggi tanaman itu pupuk A lebih rendah dari pupuk B lebih rendah dari pupuk C. Pupuk A lebih rendah daripada pupuk C, seperti ini. Jadi, pupuk yang paling banyak menumbuhkan tanaman atau tinggi tanamannya lebih tinggi yaitu adalah pupuk C. Disusul pupuk B, kemudian pupuk A, seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Dari sini pun terlihat jelas bahwa ketika pupuk C itu, lihat mean difference-nya juga bernilai positif ya. Bernilai positif semua, artinya pupuk C itu lebih tinggi efek terhadap tinggi tanamannya daripada pupuk A dan pupuk B. Seperti itu. Ini artinya dari mean difference-nya dia bernilai positif dan itu ternyata signifikan juga. Seperti itu. Ini bisa dilihat dari uji Voshok 2K pun seperti ini. Ini juga memperlihatkan bahwa terdapat 3 subset, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Ini pupuk A itu 8,7, pupuk B 9,6, pupuk C 11,4. Jadi terlihat jelas bahwa di sini memang terdapat perbedaan tinggi tanaman menurut jenis pupuk dalam setiap waktu pengukuran. Baik, untuk tutorial kali ini dicukupkan sekian. Jika memang bermanfaat, silakan subscribe atau komen ataupun tekan tombol like. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Anda semua mendapatkan kemudahan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.